Pemirsa, untuk mendalami lebih jauh temuan Indonesia Police Watch, kita telah terhubung dengan Sugeng Teguh Santoso, Ketua IPW. Selamat siang, Pak Sugeng. Selamat siang, Mbak Eva. Selamat siang, pemirsa. Baik, Pak Sugeng, sebelumnya Anda sampaikan terjadi 3 kali penyerahan uang kepada Firly, 2 kali melalui perantara dan 1 melalui ajudan. Dari mana informasi ini, Pak Sugeng? Jadi IPW itu mempunyai nomor hotline ya, yang terbuka kepada masyarakat dan juga media. Nah, nomor ini sering mendapatkan informasi dari pihak-pihak tertentu yang tidak bisa saya sebut namanya ya, karena saya harus merahasiakan pemberi informasi dalam bentuk narasi dan juga dokumen ya. Narasi yang dalam informasi tersebut ya sudah saya sampaikan di dalam Pak Sugeng. Pak Sugeng. Baik, Pak Sugeng, tolong di-unmute audionya. Pemeriksaan terhadap Kementerian Pertanian ya, ini selalu melalui perantaran. Baik, Pak Sugeng, Kemudian mohon dari maaf tadi pembicaraan itu terputus. Boleh Anda ulangi lagi, Pak Sugeng? Oh, terputus ya? Iya, ada narasi Oke, dan juga berarti dokumen. Boleh Anda sampaikan kembali? ya, dokumen dan juga narasi ya. Narasi yang pertama yaitu bahwa Juni 2022 melalui seorang bernama Irwan ya, disampaikan informasi kepada Menteri SYL bahwa KPK sedang mendalami pemeriksaan terhadap dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Dari pembicaraan itu kemudian ada pembicaraan sejumlah dana dimintakan menurut Irwan ya, menurut Irwan bahwa itu dimintakan oleh pimpinan KPK. Nah, dititipkan kepada Irwan Juni ya. Kemudian Oktober sama seperti itu ya. Oktober juga dititipkan. Nah, yang kemudian Desember 2022 itu ada pertemuan ya. Ada pertemuan di lapangan bulu tangkis itu ya. Nah, kalau itu dana menurut data yang masuk, informasi yang masuk narasi bahwa itu diserahkan kepada ajudan pimpinan KPK. Nah, itu 3 peristiwa. Baik. Kalau sekarang Polda Metro Jaya telah menaikkan penyidikan, ya penyidikan, artinya terdapat cukup alat bukti untuk menyatakan ada peristiwa pidana, telah terjadi peristiwa pidana pemerasan, gratifikasi atau korupsi ya. Jadi seperti itu. Jadi keterangan itu yang saya dapat klop. Selanjutnya kami IPW pun mendapatkan dokumen ya. Dokumen tertanggal 29 Desember. Entah ini benar dari KPK atau tidak, tapi ditandatangani oleh pimpinan KPK. Oleh saudara Nurul September atau Gufron Desember, ya. Pak Sugeng? September, maaf. Baik. 29 September ya, 2023. Surat tersebut surat yang ditujukan kepada Presiden ya, ditandatangani Isinya oleh apa, Pak saudara Sugeng? Nurul Gufron. Kenapa? Isinya apa surat tersebut? Isinya pemberitahuan bahwa KPK telah menetapkan saudara Syafril Yassin Limpo, Syahrul Menteri Yassin Pertanian Limpo. sebagai tersangka. Ya, ya, ya Syahrul Yassin Limpo ya, SYL sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi. Tetapi kan itu dibantah sementara ya oleh KPK sendiri. Seperti itu. Baik, saya konfirmasi ya. Jadi pertemuan hanya 1 kali di lapangan bulu tangkis, tetapi sebelumnya ada perantara Juni dan juga Oktober 2022 melalui Irwan. Irwan ini siapa? Nah, itu yang harus didalami oleh penegak hukum ya. Siapa Irwan ini? Ya, Irwan ini siapa yang harus didalami, karena dalam komunikasi tersebut tidak hanya Pak Syahrul Yassin Limpo saja, ada ajudan dari Pak Syahrul Yassin Limpo, ada sopir ya, ada Irwan ya. Kemudian ada pihak lain ya, yang dari pihak Pak Syahrul Yassin Limpo ya. Nah, ini kan harus didalami keterangan ini. Kalau KPK
Dirkrimsus Polda Metro menyatakan bahwa ini naik Baik. sidik, artinya informasi yang diterima oleh IPW terkonfirmasi benar, ya. Informasi Baik, yang Pak Sugeng. diterima oleh IPW terkonfirmasi benar. Iya, Anda sampaikan Anda juga punya dokumen ya yang diberikan oleh orang yang tidak Anda sebutkan namanya. Apakah dokumen ini juga Ya. diserahkan kepada Polda Metro Jaya untuk membantu proses penyidikan? Tidak, ya kan saya belum diminta keterangan ya. Tapi saya rasa Polda Metro Jaya pun sudah tahu dokumen itu ya. Ini kan kami IPW sebagai lembaga pengawas ya, penegakan hukum, kami menyampaikan agar penegakan hukum pada semua lini, semua sektor, khususnya korupsi, dilakukan secara bersih gitu ya, dan setara. Kalau SYL ini diperiksa, nah yang memeras atau juga melakukan dugaan pelanggaran korupsi pimpinan KPK harus diperiksa juga. Kalau memang itu dilakukan tindakan penyidikan atau penegakan hukum korupsi terhadap SYL ini di latar belakang oleh kepentingan pribadi, harus diperiksa juga. Baik. IPW menyarankan nih KPK menyerahkan kasus saudara SYL ke Kejaksaan Agung. Harus inisiatif dari KPK ya. Kalau KPK mau menjaga kredibilitas kelembagaannya. Baik, kita nantikan proses hukum yang masih terus berlangsung ya. Terima kasih Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso sudah bergabung bersama kami di Metro Siang. Salam sehat selalu. Selamat siang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.